Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridho-Nya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Dagang. Semoga perkuliahan malam ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi kita, manusia terbaik di muka bumi sepanjang zaman, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, akhlak dan adabnya. Satu-satunya manusia yang pada saat sakratul maut justru mengingat umatnya dan keselamatan umatnya sepeninggal beliau. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Diiringi dengan doa semoga kita semua termasuk pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada dalam satu telaga dengan beliau di yaumil akhir nanti. Hanya ada 70.000 umat beliau yang berada dalam satu telaga, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satunya, ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa kita akan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini baru hadir 33 mahasiswa. Tolong di share linknya ke 4 kelas, A35, A36 pagi, A35 malam, dan A36 malam. Ya, seharusnya ini lebih dari 70 atau 80, tapi ini baru 34. Ya, sebelum kita memulai materi melanjutkan tentang prinsip-prinsip hukum dagang internasional dalam ketentuan GATT WTO, saya berkewajiban untuk menyampaikan sebagai sesama muslim, ya. Sebagai sesama muslim saya punya kewajiban untuk menyampaikan, artinya kalau tidak saya sampaikan, saya ikut menanggung dosanya, gitu ya. Karena saya tidak menyampaikan apa yang hak dan apa yang batil. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan tahun baru. Seperti yang kita ketahui, tahun baru di tanggal 1 Januari itu bukan tahun baru Islam, tapi ini merupakan perayaan dari umat lain, ya, selain Islam. Tahun baru umat Islam jatuh pada 1 Muharram dan kita juga tidak merayakannya. Kenapa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan apapun kecuali hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Selebihnya beliau tidak pernah mencontohkan untuk merayakan sesuatu, termasuk merayakan hari ulang tahun beliau, gitu ya, merayakan hari lahir beliau, gitu. Nah, jadi sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah perintahkan kita mengikuti semua perilaku, adab dan akhlaknya, cukup kita ikuti apa yang Rasulullah contohkan saja, apa yang Rasulullah tidak buat, Rasulullah tidak lakukan, tidak perlu kita buat, gitu ya. Itu saja, sami'na wa ata'na, apa yang saya dengar saya taat,
gitu ya. Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, gitu ya. Nah itu sudah saya ingatkan. Jadi biasa-biasa saja menyambut hari esok, tidak ada bedanya. Tanggal 1 Januari dengan 1 Februari sama saja. Apa namanya, tidak perlu dibesar-besarkan, gitu ya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih mendengar membaca berita di mana pada saat tahun baru itu alat pengaman kondom, ya, ini sudah mahasiswa sudah dewasa semua tahu apa itu kondom, ya, itu sampai habis terjual di mana-mana. Nah, ini kalau anak muda yang belum menikah membeli kondom, itu artinya sudah bersiap untuk melakukan perzinahan, gitu ya. Nah, ini sangat menyedihkan. Saya sebagai seorang tua, seorang ibu yang punya 2 anak gadis, ya. Nah, ini sangat sedih membaca berita seperti ini dan bertanya-tanya sendiri, kemanakah ayah yang tidak cemburu anak gadisnya dibawa oleh laki-laki lain yang bukan mahram, gitu ya. Dan kemanakah ibu ketika anak gadisnya dibawa pergi oleh laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan saudara kandung laki-lakinya dan bukan ayah kandungnya. Jadi jaga diri baik-baik, jangan sampai kita membuat Allah murka, gitu ya. Dan akibatnya akan ditanggung seumur hidup karena anak yang lahir dari hasil perzinahan ini tidak bernasab pada bapaknya, meskipun bapaknya kemudian menikahi ibunya dalam keadaan hamil, gitu ya. Juga tidak berhak saling mewaris, juga tidak berhak untuk menjadi wali nikah pada saat anaknya menikah. Nah, ini rentetan dari perzinahan ini sangat panjang dan sangat menyedihkan, gitu ya. Nah, ini Allah tunjukkan bahwa perzinahan ini termasuk salah satu dosa besar yang membawa akibat yang sangat merusak, gitu ya. Nah, jadi jauhi, tidak perlu merayakan apapun itu yang Rasulullah tidak pernah lakukan, gitu ya. Saya sudah menyampaikan, kewajiban saya sudah saya laksanakan, apakah diikuti atau tidak sepenuhnya merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah saya sampaikan tapi tetap menjalankan apa yang Rasulullah tidak contohkan, itu saya berlepas dari itu dan juga tidak perlu saya tersinggung karena artinya hidayah Allah belum sampai kepada hati dan pikirannya, gitu ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dalam ketentuan GATT WTO. Saya ulangi kembali, kita refresh kembali. Ada 4 prinsip perdagangan internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota WTO, yang mana apabila kepatuhan ini dilanggar, maka ada sanksi hukum tertentu yang akan dikenakan kepada negara pelanggar, gitu ya. Nanti kita juga akan bahas beberapa kasus di mana Indonesia pernah menjadi tergugat dalam sidang WTO dan Indonesia juga pernah menjadi penggugat dalam sidang WTO. Berimbang, ya. Jadi Indonesia menjadi penggugat itu berimbang dengan Indonesia menjadi tergugat, gitu ya. Dan tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga melanggar prinsip-prinsip perdagangan ini. Jadi ya tidak hanya Indonesia saja ya, tapi negara-negara lain juga banyak yang melakukan
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dagang internasional. Prinsip yang pertama sudah kita bahas, yaitu prinsip non-diskriminasi, di mana prinsip non-diskriminasi ini ada dua bentuk. Yang pertama, prinsip Most Favored Nation atau MFN Principle yang diatur dalam artikel 1 section 1. Kalau di bahasa Indonesia kan pasal 1 ayat 1. Ya, GATT-WTO, di mana negara-negara anggota WTO dilarang untuk memberikan perlakuan istimewa hanya terhadap satu negara anggota WTO saja. Gitu. Jadi kalau Indonesia memberikan kemudahan atau fasilitas perdagangan internasional kepada Thailand, misalnya ya, maka kemudahan yang sama juga harus diberikan kepada negara-negara anggota WTO yang lain. Di sini prinsipnya, kalau suatu negara memberikan keuntungan kepada negara yang satu, maka dia wajib juga menyebarluaskan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya. Namun, negara boleh memberikan perlakuan istimewa kepada satu negara kalau dengan negara tersebut dia mempunyai hubungan ekonomi dalam free trade area. Contoh misalnya Indonesia memberikan perlakuan istimewa terhadap Thailand dengan memberikan fasilitas kemudahan impor beras, ya. Nah, itu boleh-boleh saja karena Thailand termasuk salah satu anggota AFTA sama dengan Indonesia. AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Wilayah perdagangan bebas khusus negara-negara ASEAN. Nah, kalau ini boleh, gitu ya. Kemudian boleh juga memberikan perlakuan istimewa terhadap negara-negara kalau antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang ini ada hubungan dagang. Nah, hubungan dagangnya ini melalui GSP. GSP ini adalah Generalized System of Preferences. GSP ini biasanya berupa bantuan atau fasilitas dalam perdagangan internasional yang diberikan oleh pemerintah negara maju kepada negara berkembang yang pernah menjadi koloninya, yang pernah menjadi daerah jajahannya, gitu ya. Contohnya pemerintah Inggris memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang seperti Malaysia yang merupakan anggota Commonwealth, gitu. Karena Malaysia kan bekas koloni Inggris, gitu ya. Nah, sampai sekarang pemerintah Inggris ini tidak hanya memberikan fasilitas perdagangan internasional kepada Malaysia, tapi juga memberikan fasilitas yang lain, contohnya di bidang pendidikan, gitu. Sewaktu saya kuliah di Malaysia, mayoritas warga negara Malaysia, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu ya, tapi tidak terlalu ketat syaratnya, itu mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Inggris. Mereka menyebutnya sebagai UK, gitu ya, United Kingdom. Itu banyak sekali pelajar Malaysia yang kuliah di sana, gitu. Di satu kelas itu ada kira-kira 5 pelajar Malaysia. Anggota kelas kami ada 20 yang ambil master, gitu ya. 5 itu warga negara Malaysia, yang Indonesia hanya saya aja. Selebihnya itu dari Myanmar, India, China, Filipina, gitu ya.
Nah, ini 5 pelajar Malaysia ini 5-limanya itu S1-nya itu di Inggris. Gitu ya, S1-nya di Inggris, beasiswa di sana, kemudian pulang ke Malaysia, mereka ambil S2. Nah, ini S3-nya ada yang di Malaysia, ada yang ke Inggris lagi. Gitu ya. Nah, ini luar biasa fasilitas dari bekas negara penjajah ya kepada negara jajahannya dulu gitu. Kemudian prinsip national treatment. Oh, Indonesia juga menerima bantuan dari pemerintah Belanda melalui IGGI, International Government Group of Indonesia, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sejak saya lupa, sejak 1998 kalau nggak salah, itu sudah tidak lagi karena Indonesia menolak bantuan dari pemerintah Belanda karena setiap bantuan dari pemerintah Belanda itu disertai dengan campur tangan pemerintah Belanda terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Jadi Indonesia tidak mau lagi menerima bantuan yang disertai dengan intervensi ya. Yang kedua adalah prinsip national treatment. Ini diatur dalam artikel 3 pasal 3 ya, pasal 3 GATT WTO. Prinsip national treatment melarang adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis. Ada perbedaan antara MFN dengan NT, antara Most Favored Nation dengan National Treatment. Kalau MFN, negara anggota WTO tidak boleh memberikan perlakuan istimewa dalam hal memberikan fasilitas perdagangan internasional. Fasilitas perdagangan internasional ya, bukan produknya. Kalau national treatment itu produknya. Jadi tidak boleh membedakan produk impor dengan produk lokal. Harus sama perlakuannya, kecuali dalam hal harga. Nah, kalau soal harga, ini sudah diatur dalam GATT WTO bahwa produk impor harganya tidak boleh lebih rendah atau sama dengan produk lokal. Jadi kalau beras Thailand masuk ke Indonesia, harga beras Thailand tidak boleh lebih murah dari beras Indonesia. Bahkan tidak boleh sama harganya dengan beras Indonesia. Ini untuk menghindari bangkrutnya industri domestik dalam negeri. Sebab kalau harga beras Thailand tidak perlu lebih rendah ya, harga beras Thailand sama dengan beras Indonesia, ini nanti beras Indonesia akan terpuruk karena tidak dibeli oleh konsumen. Kenapa? Karena beras Thailand itu kualitasnya memang 2 kali lebih baik dari beras Indonesia. Nah, sudah merupakan sudah merupakan perilaku yang bisa ditebak gitu ya, bahwa konsumen pasti akan memilih barang yang kualitasnya lebih bagus dengan harga yang sama gitu. Nah, ini kalau seperti ini nanti terjadi industri beras lokal Indonesia bisa bangkrut. Maka tidak boleh terjadi seperti ini. Nah, oleh GATT WTO dibuat peraturan bahwa perlakuan yang sama terhadap produk impor itu dalam segala hal kecuali dalam menetapkan harga. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Barangkali ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan.
Tidak ada yang mau bertanya? Ini paham atau kalau tidak ada yang bertanya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama sangat paham, yang kedua tidak paham gitu. Nah, kalau tidak paham, letak ketidakpahamannya di mana? Oke, baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke prinsip yang berikutnya. Yang kedua adalah prinsip resiprositas atau prinsip timbal balik, reciprocity ya. Reciprocity kalau dilihat di kamus itu artinya timbal balik. Prinsip reciprocity diatur dalam artikel 2, pasal 2, GATT-WTO. Yang mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam perdagangan internasional. Jadi, apabila suatu negara dalam kebijakan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif bea masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Ya. Contoh misalnya antara Indonesia dengan Thailand sudah terjalin perjanjian perdagangan internasional untuk produk beras, ya. Kalau Indonesia menurunkan tarif bea masuk atas produk beras Thailand ke Indonesia, maka Thailand juga wajib menurunkan tarif bea masuk untuk produk dari negara Indonesia. Ya. Tidak disebutkan dalam pasal 2 ini, dalam pasal 2 GATT-WTO, apakah menurunkan tarif bea masuk ini untuk produk yang sejenis atau produk yang tidak sejenis. Ya, tidak ada penjelasannya. Yang ketiga adalah prinsip penghapusan hambatan kuantitatif diatur dalam artikel 9 pasal 9 GATT-WTO. Hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT-WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif bea masuk. Jadi ada dua cara bagi sebuah negara untuk menghambat masuknya produk impor ke negaranya. Ada dua cara untuk menghambat ya, untuk menghambat produk impor itu banjir di negaranya. Karena kalau terlalu banyak kedatangan produk impor, ya produk lokalnya nanti kan bisa bangkrut, gitu ya. Nah, ini ada dua caranya menghalanginya seperti apa. Yang pertama dengan cara kuota, dibatasin kuotanya. Yang tadinya 10 ton dibatasi menjadi 5 ton misalnya, gitu ya. Nah, ini dengan cara kuota. Cara yang kedua dengan menaikkan tarif bea masuk. Tarif bea masuk impor itu dinaikkan. Nah, itu ada dua caranya ya. Cara yang ketiga adalah dengan pembatasan ekspor secara sukarela atau voluntary export restraints. Ya ada 3 cara, tapi cara yang lazim itu yang membatasi banjirnya produk impor dengan cara kuota atau dengan menaikkan tarif bea masuk impor. Itu yang lazim, ya. Dalam prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, negara tidak boleh, pada prinsipnya ya, negara tidak boleh membatasi produk impor masuk ke negaranya dengan cara kuota.
Itu nggak boleh. Yang dibolehkan oleh GATT-WTO menghambat produk impor masuk ke negaranya dengan cara menaikkan tarif bea masuk. Jadi kalau dengan kuota tidak boleh. Gitu ya. Namun ada pengecualiannya. Jadi suatu negara boleh menghambat banjirnya produk impor ke negaranya kalau negara itu mengalami kesulitan neraca pembayaran. Gitu ya, kalau negara itu mengalami kesulitan neraca pembayaran. Jadi kalau negara tersebut mengalami kesulitan neraca pembayaran, dia diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota. Gitu ya. Nah, jadi boleh. Ini pelarangan masuknya produk impor ke negaranya dengan cara kuota ini bukan hal yang mutlak gitu ya. Ada pengecualiannya. Atau industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius sebagai akibat meningkatnya impor produk sejenis. Jadi, kalau negara pengimpor ini industri domestiknya hampir bangkrut, rugi besar. Kenapa? Karena banjir produk impor ke negaranya. Sehingga hampir mematikan industri lokal. Maka negara pengimpor ini boleh membatasi datangnya produk impor dengan cara kuota. Dibatasin gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan, dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untuk membebaskan diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini. Boleh menghambat produk impor masuk ke negaranya dengan cara kuota demi kepentingan kesehatan publik, demi keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor. Nah, ini boleh-boleh aja, dan ini sudah dilakukan oleh Amerika. Sudah sejak bertahun-tahun yang lalu, Amerika ini melarang masuknya rokok impor ke negaranya. Jadi rokok dari luar negara Amerika itu nggak diterima lagi oleh Amerika. Kenapa? Karena berdasarkan hasil penelitian dari Food and Drugs, kalau di kita BPOM, ya Amerika, ditemukan bahwa kualitas kesehatan warga negara Amerika setiap tahun itu menurun. Nah, kemudian diselidiki, kenapa kok produktivitasnya menurun, kesehatannya menurun, gitu ya. Ternyata setelah diselidiki, akibatnya karena rokok. Nah, sejak saat itu, pemerintah Amerika secara berangsur-angsur pelan-pelan ya, membatasi rokok impor dengan cara kuota. Misalnya yang sebelumnya 5 ton rokok impor, rokok kretek Indonesia, gitu ya. Kemudian dibatasi hanya boleh 2 ton, misalnya gitu. Lama-lama sama sekali tidak boleh masuk ke Amerika. Jadi yang beredar di Amerika itu rokoknya sendiri, rokok buatan Amerika sendiri, rokok industri domestik, gitu ya. Dan itu pun dibatasi peredarannya, hanya boleh diedarkan atau dijual di supermarket tertentu. Pembelinya pun dibatasi, hanya yang boleh berusia 17 tahun ke atas. Gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu, mungkin dibatasi lagi hanya yang boleh 21 tahun ke atas gitu ya. Itu kan lama-lama seperti itu. Dan kemudian harga rokok di Amerika itu dibuat sangat mahal oleh pemerintah Amerika, sehingga hanya orang-orang kaya yang mampu membeli rokok. Jadi kalau
orang-orang kaya ini sakit karena rokok, kanker paru-paru dan apapun gitu, dia tidak masalah gitu ya mengobati dirinya sendiri karena dia orang kaya gitu. Nah, itu jadi kalau di Amerika itu yang merokok itu pasti orang kaya, pasti orang mampu. Karena harga sangat mahal. Ya. Sama seperti di Australia. Teman saya cerita, rokok di Australia itu satu bungkus itu 120.000. Wah, ini kalau di Indonesia satu bungkus 120.000. Saya yakin banyak orang yang berhenti merokok karena nggak sanggup beli, gitu ya. Nah, coba bandingkan dengan Indonesia. Bahkan di Indonesia pun satu buah saja bisa dibeli gitu ya. Harganya berapa tuh? 1.000 mungkin ya. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip perdagangan yang adil. Prinsip perdagangan yang adil ini melarang apa namanya ya? Melarang ada dua larangan ya, ada dua larangan. Yang pertama adalah melarang dumping, yang kedua melarang subsidi. Kenapa melarang dumping dan melarang subsidi? Karena jangan sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu, tapi di pihak lain kebijakan itu justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Makanya dilarang praktek dumping dan praktek subsidi. Sekarang kita bahas dulu dumping itu apa. Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pengekspor yang melakukan penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga normal produk yang sejenis di negara yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor. Nah, itu dumping, ya. Jadi dumping ini produsen barang, pengekspor, dia menjual produknya di luar negeri itu dengan harga yang lebih murah dari harga normal produk yang sejenis di negara pengimpor, sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara pengimpor, gitu ya. Jadi nggak boleh, ini dilarang dalam GATT-WTO. Kenapa? Karena nanti produk-produk domestik, produk-produk sejenis di negara pengimpor itu bisa mati karena tidak bisa bersaing harga dengan produk-produk dari pengekspor, gitu ya. Subsidi, apa itu subsidi? Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengekspor atau produsen dalam negeri, baik berupa bantuan modal, keringanan pajak, dan fasilitas lainnya, sehingga akan berakibat terjadinya kelebihan produksi, yang pada akhirnya kelebihan produksi ini dapat menimbulkan kerugian, baik bagi negara pengimpor maupun bagi negara pengekspor. Kerugian yang dialami oleh negara pengimpor, kelebihan produksi akan mengarah pada kegiatan dumping. Ya, produksinya kelebihan. Ya udah, berarti harganya jadi lebih murah dari produk negara pengekspor. Nggak boleh, gitu ya. Kerugian bagi pengekspor apa? Ya, akan menimbulkan ketidakmandirian produsen dalam negeri karena selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah. Nah, makanya praktek dumping dengan praktek subsidi ini dilarang dalam GATT-WTO karena menimbulkan kerugian baik bagi negara pengekspor maupun bagi negara pengimpor. Ya, baik. Waktunya sudah habis. Saya tidak menawarkan ada tanya jawab ya, tapi ini tidak menutup
hak mahasiswa untuk bertanya. Silahkan nanti bertanya di telepon boleh, ya lewat telepon, tapi di WA dulu supaya nanti ketika telepon bisa saya rekam jawabannya gitu ya, pertanyaan dan jawabannya, kemudian bisa di-share di grup. Sehingga yang mendapatkan ilmu tidak hanya yang bertanya saja, ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan, oh sorry, kita belum absen, bentar ya. Kita absen dulu. Ada 4 kelas, berarti saya ambil 4 kali foto. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.